Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu. Pada pertemuan kita yang terakhir ini, kita nanti akan berbicara terhadap mekanika teknik yang di dalam pembahasan kita itu adalah tentang truss atau gaya batang, atau kita sebut dengan rangka batang. Kenapa demikian? Karena secara umum bahwa konstruksi itu terdiri dari batang-batang dan diikat ya dengan beberapa sendi gitu ya, kemudian baru dijadikan menjadi satu. Ini nanti pembahasan kita adalah bagaimana dan contohnya. Oke, konstruksi rangka batang atau kita sebut dengan truss, konstruksi yang dirancang untuk menempuh beban dan biasanya berupa struktur atau dikekang, disambung, jepit, penuh, dan stasioner. Nah, di sini ternyata batang tersebut mempunyai dua gaya, yaitu adalah gaya aksial berupa gaya tarik dan atau gaya tekan. Karena hanya dua ini saja. Oke. Kita lihat syarat batang sederhana, yaitu adalah sumbu batang berimpit dengan garis berhubung antara kedua ujung atau sendi. Kemudian muatan atau beban yang bekerja pada rangka batang harus ditangkap atau diteruskan pada simpul. Garis sistem dan gaya luar harus terletak pada satu bidang datar. Rangka batang harus merupakan rangka batang statis tertentu, baik ditinjau dari keseimbangan luar dan dalam. Ya, ini rangka batang. Kita lihat ya, di sini rangka batang untuk rumah. Kenapa? Ya, kalau misalkan kita punya batang kemudian tidak cukup, ya kita pasti akan sambung. Ada simpul, ada simpul, ada simpul. Nah, di sini ada gaya P1, P2, dan P3. Di sini ada sendi. Ya, di sini ada sendi. Nah, di sini ada sendi, di sini ada roll. Ini konstruksi batang. Ya. Jadi kita bisa lihat. Gampang nih. Analisa struktur batang itu nanti secara umum kita langsung ke contohnya saja, karena akan lebih mudah. Metode sambungan juga yang sama. Oke. Coba kita lihat ada batang yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi di sini ada simpulnya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada jumlah reaksi 3, 1, 2, dan 3. Nah, besar bebannya berapa? A, sini, dan B. Sini. Oke. Di sini rangka stabil 2S min B min R sama dengan 2 dikalikan 4 min 5 min 3 sama dengan 0. Ya. Kenapa? Kita lihat di atas ini simpulnya 4, batangnya 5, reaksinya 3. Berarti ini 0. Sigma momen B-nya 0. Ya. Di sini berarti apa? RVC, ya, reaksi terhadap tumpuan di C itu adalah sama dengan 0. Ini adalah harus RPC 72 kN ke atas. Nah, di sini ada RVB-nya berapa? Nah, RVB di sini kita lihat berapa besarnya dari sigma momen di C sama dengan 0. Kita lihat pengecekan RHB, ini adalah 70 kN. Ya. Ini 0 betul, RV sama dengan 0, 72 minus 24 minus 48 sama dengan 0. Berarti berapa sebenarnya yang ada di sini? Sigma FHB sama dengan 0, berarti RHB minus 70 sama dengan RHB-nya 70. Berarti horizontal, BB. 70. Oke, kita lihat ini sebenarnya. Panjang batang A sama dengan AB sama dengan AD, AB sama dengan AD. Itu kita bisa lihat 3,7. Simpul B ini itu sigma FHB sama dengan 0. Di sini ada 70.
minus SHB sama dengan 0. SHB-nya sama dengan 70. Berarti ini tekan. Ya. Di sigma FB, FVB sama dengan 0. Berarti minus 48 ini ke bawah. Kemudian minus 1,2 per 3,7 dikalikan FCA. Minus 0. Maka FCA, FCA, CA yang ini 148 FCA. Itu 148. Ini simpul C, simpul D, ini simpul A. Simpul C, ini simpul B-nya di sini. Kemudian simpul C yang ini ada 3, 1, 2, 3. Simpul D ada 1, 2. Dan simpul A. Simpul A 1, 2, 3. Oke, ini terbukti. Oke, kalau misalkan kita lihat sebenarnya ini ya. Di batang A, BKA 148, di sini 70, di sini adalah 74, di sini 70, dan di sini 7. Ini hasil akhirnya. Bagaimana? Ini kita harus pecah-pecah menjadi satu-satu dulu. Ya. Boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini. Karena ada gaya-gayanya. Oke, ini juga sama. Pada saat kita mengecek, simpul ada 3. 1, 2, 3. Ada batang 3, 1, 2, dan 3. Reaksinya ada 3. 1, 2, dan 3. Ini penjabarannya. Kemudian sigma MA sama dengan RVC sini. Ya, itu adalah 60. Sigma RAV di sini. Ya, batang minus 60. Dan RAH yang ini karena dia itu ke atas berarti 105. Oke. Ini kita sudah bisa lihat AB dan BC 3,25 meter, ini 5 meter. Simpul A yang ada di sini, simpul B yang di sini, dan yang C yang ada di sini. Kita lihat ada 100, 80, dan 65. Ini terjadi di batang-batang. Gitu ya. Kalau misalkan melebihi dari gaya yang ada, berarti apa? Ini pasti akan pecah. Ini pasti akan break. Gitu ya. Hasil akhirnya seperti ini. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini, oke, ini sama. Ini contoh soal saja. Ini sangat banyak. Ini metode potongan, karena kita bisa dua, metode potongan dan metode simpul. Kalau potongan berarti apa? Kita potong. Kalau simpul berarti kita cari satu persatu. Ini kita potong. Ya. Ini teras. Kita pergunakan di mana? Oh, ada di sutet. Ada di rumah. Kayak jaringan. Nah, ini juga sama. Ada di jembatan, yang lain-lain. Sangat banyak sekali. Sehingga apa? Pada saat kita menentukan mana yang paling bagus, mana yang paling baik, itu tergantung dari beban yang kita miliki dan bagaimana kita bisa tahu. Ini ada tarik dan tekan, ya. Ini jembatan, ini contoh-contoh saja. Ya. Sangat banyak sekali sebenarnya penyelesaiannya. Nah, titik simpul yang ada di sini, sehingga kita bisa dapat contohnya sama dengan yang tadi. Baik, secara umum itu terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.